Hai Aries, ini bacaan untuk kalian tentang suara hatinya dia untukmu para Aries. Oke, guys, tapi ini general reading ya, energinya kolektif, energinya banyak orang. Jadi pasti nggak akan resonate buat semua Aries yang nonton. Kalau yang nggak cocok, kalau yang nggak resonate, jangan dipaksain ya guys. Terus energinya juga seperti biasa bisa vice versa atau ke bolak-balik. Jadi kalian yang posisikan sendiri, kalian berada di sebelah mana energinya gitu. Kalau kalian nggak ngerasain begitu ya berarti ini energinya dia. Oke, suara hati dia untukmu Aries. Thank you. Bottom of the decknya ada the sun. Oke, di sini ada the chariot, ten of pentacles in reverse, five of pentacles, ada the world, dan ada five of sword in reverse. Oke. Energinya di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada Cancer. Oke, Aries. Aku ngerasanya kayak hubungan di antara kalian saat ini tuh sebenarnya berjalan baik-baik aja, biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang terlalu gimana, nggak ada sesuatu yang mengganggu pikiran kalian berdua banget gitu. Tapi aku ngelihat nih bakal ada perubahan yang enggak kalian duga gitu, ada perubahan yang enggak kalian sangka gitu di dalam hubungan ini. Entah sikap dia yang mulai berubah atau entah sikap kalian yang mulai berubah. Intinya nih kayak ada kebosanan, ada kejenuhan di dalam hubungan ini, dan salah satu ngerasa harus keluar dulu dari hubungan ini. Kayaknya gue harus pergi dulu deh dari lo gitu. Kayak kita berdua tuh kayak masing-masing lagi jenuh, masing-masing mungkin lagi nggak fokus sama hubungan. Entah ada salah satu di antara kalian yang punya masalah finansial, atau ada satu tanggung jawab yang harus kalian penuhi terlebih dahulu gitu. Jadi salah satu di antara kalian tuh lagi nggak fokus sama hubungan ini gitu, sama keberlangsungan hubungan ini. Lebih fokus ke gue ada masalah yang harus gue beresin dulu deh. Jadi sorry kalau misalnya belakangan akhirnya gue jadi harus kayak lebih cuek dulu sama lo, gue nggak terlalu sering bisa jalan sama lo kayak gitu. Oke. Dan kalian kayak nggak suka dengan situasi ini guys. Oke, kita anggap ini dia yang lagi ada masalah. Kita anggap ini dia yang lagi harus membereskan dulu keadaannya gitu. Mungkin ada satu hal yang terjadi di hidup dia yang membuat dia harus fokus dulu mengerjakan itu gitu. Jadi nggak bisa fokus dulu ke hubungan di antara kalian gitu. Dan ya karena ada satu hal yang nggak terduga itu tadi gitu, ada satu hal yang nggak terduga yang terjadi, perubahan yang cukup besar gitu, yang mengharuskan ada kayak terjadi apa ya, kayak terjadi guncangan gitu ya di dalam hubungan kalian gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk ya salah satu di antara kalian memutuskan untuk ya gue kayaknya harus fokus dulu sama masalah gue gitu, seperti yang tadi aku jelasin. Oke, tapi kelihatannya ini nggak akan terlalu lama kondisinya kayak gini. Kelihatannya bakal ada perbaikan di dalam hubungannya kalian, bakal ada solusi, bakal ada pembicaraan mungkin dari hati ke hati tentang hal ini gitu. Kayak yang nggak tahu sih kalian cara ngeberesinnya gimana, itu bakal kalian obrolin nanti sama pasangannya kalian, sama dia gitu. Cuma intinya nih bakal ada perbaikan lah gitu di dalam hubungannya kalian gitu, bakal ada perbaikan, bakal ada
perubahan yang cukup baik lah gitu, yang bakal terjadi di dalam hubungannya kalian gitu guys. Oke, kita clarify apa isi atau suara hati dia tentang kalian atau untuk kalian. Aries, suara hati dia untukmu Aries. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, bottom of the decknya, we need to let each other go. Oh, sedih. Oke. Di sini ada I love you unconditionally. I'm grateful for the spiritual lesson. I'm afraid to contact you. I wish I had treat you better and I remember every detail of that day. Nah, mungkin sebelumnya masing-masing dari kalian kayak ngerasa kita harus saling melepaskan diri dulu satu sama lain. Karena ya semua yang terjadi ini tuh kayak bikin kita jadi sering berantem gitu, bikin kita jadi sering konflik karena lu nggak ada waktu buat gua, lu terlalu sibuk sama urusan lu, karena ini karena itu karena bla bla bla. Akhirnya mungkin kalian memilih untuk saling menjauh dulu satu dengan yang lain gitu. Tapi dengan jauhnya kalian ini, dengan berjaraknya kalian ini, ternyata itu bawa dampak yang cukup positif gitu loh. Dia bersyukur untuk keadaan ini karena mungkin dengan berjauhnya kalian dia jadi makin tahu apa yang dia inginkan. Dia bisa ada waktu untuk introspeksi diri, dan dia juga jadi kayak bisa menjadi sosok yang lebih dewasa, sosok yang jadi lebih baik mungkin, yang gak tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan gitu. Nah, di saat dia udah mulai paham dengan apa yang dia inginkan, di saat dia udah mulai mengerti dengan keadaan ini, dia takut untuk menghubungi kalian guys. Dia takut kalian masih butuh waktu, dia takut kalian masih marah sama dia, dia takut kalau kalian masih gak bisa terima komunikasi dari dia gitu. Oke, jadi sebenarnya dia udah siap nih guys. Dia sebenarnya dia udah tahu yang dia inginkan apa di dalam hubungan ini, tapi dia masih ragu untuk menghubungi kalian gitu, karena dia masih ingat betul apa yang udah terjadi di antara kalian, entah itu ribut besar atau apapun yang terjadi saat itu. Dia masih terus terngiang gitu di dalam pikirannya dia. Tapi dia menyesali tentang akan perbuatannya guys. Dia menyesal kalau kemarin itu mungkin harus terjadi hal yang gak dia inginkan gitu. Tapi dia menyadari betul, dia menyesal, dan dia berharap andai aja dia bisa memperlakukan kalian yang lebih baik lagi gitu. Karena sampai saat ini dia masih sangat mencintai kalian guys. Sampai saat ini dia masih sangat menyayangi kalian. Dia berharap bisa dimaafkan, dia berharap diberikan kesempatan kedua sama kalian, dan dia juga berharap untuk bisa memperbaiki hubungan ini menjadi hubungan yang jauh lebih baik lagi kayak gitu. Oke, aku kasih inisial ya. Ini bisa huruf D namanya kamu atau D namanya dia. L, C, A, I, P, Y, M, B, M, V, U, X, G, dan F. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata ya. See you next time. Dadah.